Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses pengecoran dak lantai beton pada sebuah ruko. Yang kita cor yakni lantai 2 menggunakan ready mix dan juga concrete pump. Kali ini kita akan membahas proses pengecoran dak lantai beton tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Video ini berkelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya membahas mengenai pembesian dak lantai beton. Untuk lebih detail mengenai pembesian dak lantai beton bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah proses pembesian dak lantai beton selesai, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Ini bisa teman-teman saksikan molen mixer, truk mixer dan juga concrete pump sudah siap untuk melakukan proses pengecoran. Sebelum melakukan proses pengecoran, biasanya untuk becasting dak beton dan balok beton ini saya siram air terlebih dahulu. Kita siram seperti ini bertujuan agar becasting basah. Jadi becasting saat ketemu dengan cor beton, dia licin, tidak seret. Jadi akan menghindari keropos pada balok beton dan dak beton. Tentunya untuk proses pengecoran juga kita gunakan vibrator, concrete vibrator. Sebelum melakukan proses pengecoran, baiknya kita lakukan uji tes selam beton pada truk molen yang pertama kali. Uji tes selam beton ini bertujuan untuk mengetahui kekentalan beton. Apakah beton ini terlalu encer atau terlalu kental. Kalau terlalu encer, biasanya mutu beton akan berkurang, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau terlalu kental, beresiko beton tersebut atau dak beton dan balok beton akan keropos saat proses pengecoran. Makanya harus ada standarnya. Biasanya 10 cm plus minus 1-2. Yang jadi masalah apabila hasil tes selam beton ini tidak sesuai standar. Apa yang harus dilakukan? Saya pernah melakukan uji tes selam beton dan tidak memenuhi standar. Akhirnya truk molen saya suruh kembali pulang ke batching plant. Biasanya pihak ready mix kalau terlalu encer, material di dalam truk molen akan dikurangi 1 kubik lalu ditambah dengan material kering agar tidak encer. Kalau terlalu kental, biasanya ditambah obat beton supaya lebih lumer dan tidak terlalu encer. Dan ini bisa teman-teman saksikan hasil uji tes selamnya dari batang besi sampai ke beton paling ujung. Hasilnya 12 cm, sudah memenuhi standar dan proses pengecoran boleh dilanjutkan. Untuk mutu beton yang kita gunakan dalam proses pengecoran ini yakni mutu beton K225 NFA. Untuk mengetahui mutu beton, kita harus buat benda uji silinder yang nanti akan kita lakukan tes uji tekan beton. Seperti ini kita buat benda uji silinder 4 buah. Sebisa mungkin tiap satu buah ini beda truk molen. Jangan satu truk molen untuk 4 benda uji. Setelah benda uji kering, sehari langsung kita curing, kita rendam. Kita rendam dalam air kurang lebih 21 hari atau 28 hari. Setelah umur 28 hari, nanti benda silinder ini kita tes tekan. Dan kita lihat hasilnya apakah sudah memenuhi rencana yang kita inginkan.
Setelah proses persiapan sudah selesai semua, uji tes selam sudah memenuhi standar, sudah kita buat benda uji silinder, maka bisa kita lanjut untuk proses pengecoran. Ini bisa teman-teman saksikan, konkrit pump sudah mulai menuang beton atau cor beton pada dak beton ini. Kenapa kita gunakan beton ready mix dan juga konkrit pump? Bisa teman-teman saksikan, untuk proses kerja beton menggunakan ready mix, maka pekerja tidak terlalu banyak. Dengan sedikit pekerja, maka menghemat untuk ongkos kerjanya. Dan untuk proses pengecoran ini wajib kita gunakan vibrator teman-teman ya, untuk menghindari kropos. Pengecoran pada siang hari ini sangat beresiko, terutama pada beton di permukaan. Karena beton di permukaan terkena terik sinar matahari, maka terjadi penguapan. Biasanya terjadi retak-retak di bagian permukaan beton. Untuk mengatasinya, biasanya kita lakukan proses pengkasutan. Jadi satu pekerja yang itu kita beri tugas untuk mengasut permukaan beton. Yakni kita tekan-tekan permukaan beton menggunakan alat kasut. Bila perlu kita bawa acian semen atau air semen. Setelah kita kasut, jangan lupa kita curing, kita beri air di permukaan yang sudah mulai kering. Untuk penuangan beton pada konkrit pump, baiknya dituang pada balok terlebih dahulu. Jadi baloknya ini kita isi seperti ini. Setelah balok selesai baru dak beton. Beriringan kita lakukan proses vibrator pada balok beton tersebut agar menghindari kropos. Jadi terutama di bagian balok-balok, crossing balok, dan pertemuan balok dengan kolom. Seperti ini harus kita vibrator. Seperti ini crossing pertemuan balok dengan kolom. Ini banyak sekali tulangan beton di sana. Jadi wajib kita vibrator. Kalau tidak resikonya akan kropos. Jadi ini kita tuang pada crossing balok dan pertemuan kolom. Tidak lupa beriringan vibrator harus nyala terus. Dan ini hasilnya. Pengecoran area resto sudah selesai. Di bawah terik sinar matahari, permukaan beton sangat berisiko terjadi retakan karena penguapan akibat terkena sinar matahari. Makanya perlu dikasut permukaan beton ini menggunakan kasut, ditekan-tekan. Kalau bila perlu dikasih air semen. Setelah proses pengecoran area resto selesai, sekarang kita lanjut melihat proses pengecoran area ruko. Sebenarnya pengecoran area resto dan ruko tidak bareng. Jadi untuk area resto sudah kita cor terlebih dahulu. Selang beberapa bulan baru kita cor area ruko. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini proses pengecoran area ruko. Yang prinsip pengecorannya sama juga dengan pengecoran area resto. Yakni mutu beton kita gunakan mutu beton K225 NFA non-fly ash. Kita gunakan ready mix untuk pengecoran ini beserta konkrit pump. Seperti ini. Ini untuk pengecoran harus kita gunakan vibrator untuk proses pemadatan. Sebelum pengecoran juga kita lakukan
tes uji selam. Setelah sesuai dengan selam yang kita inginkan, baru proses pengecoran boleh dilanjutkan. Ini penuangan beton pada balok beton. Ini beriringan kita gunakan vibrator. Wajib kita gunakan vibrator. Untuk ketebalan dak beton di area ruko sama dengan di area resto, yakni 12 cm. Saat pengecoran di area ruko, ini cuacanya sangat mendukung. Tidak terlalu panas, tidak terlalu terik, dan juga hujan masih belum turun alias mendung, hanya mendung. Ini sangat mendukung cuacanya. Untuk kubikasi beton pada proses pengecoran di area ruko ini kurang lebih 150 kubik. Makanya kita gunakan ready mix dan concrete pump agar menghemat pengeluaran di pekerja. Jadi dengan ready mix dan concrete pump maka pekerjanya tidak terlalu banyak. Ini untuk proses pengecoran area ruko sudah dapat kurang lebih 50%. Ini area yang belum dicor, dan di sana area yang sudah kita lakukan pengecoran. Dan ini pengecoran hampir selesai, tinggal kurang lebih 1 ruko. Posisi cuaca mendung, sangat mendukung. Yang penting tidak sampai hujan. Pengecoran memang baiknya posisi mendung seperti ini atau malam hari. Kalau siang hari, resiko terik matahari membuat permukaan beton menjadi pecah-pecah. Kalau hujan, beresiko air semen akan hilang terkena air hujan, terbawa air hujan. Dan bisa teman-teman saksikan proses pengecoran tinggal sedikit. Dan tadi hujan sudah mulai turun. Dan seperti ini hasilnya, proses pengecorannya. Kalau turun hujan, beresiko air semennya akan hilang, mengalir mengikuti air hujan. Dan ini 2 hari setelah proses pengecoran area ruko. Ini kita lanjut ke proses pekerjaan kolom. Pembesian kolom sudah terpasang semua, ada sebagian yang melakukan pekerjaan proses pecasting. Dan hasilnya tidak mengecewakan walaupun hujan. Untuk daknya ini bagus, tidak ada yang rembes. Demikian proses pengecoran dak lantai beton pada sebuah ruko menggunakan ready mix dan juga concrete pump. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.